Di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, kita lihat di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah atau gunnah musyaddadah. Nah, ini namanya adalah mad tabi'i. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf dha. Kita lihat di samping huruf dha termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid Al-Quran, maka bagi Bapak Ibu saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa secepatnya lancar. Kemudian juga yang mungkin baca Al-Qurannya sudah lancar tapi belum paham tajwid, maka dengan memahami ilmu tajwid, maka bacaan kita pun akan semakin indah, kemudian juga enak untuk didengar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 213. Akan tetapi di ayat 213 ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama, karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan detail, kemudian juga pelan-pelan, sehingga insya Allah sangat memudahkan Bapak Ibu saudara semuanya dalam memahami tajwid yang kami sampaikan. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid ya, toh nantinya Bapak Ibu saudara semuanya pasti akan praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Jadi di bagian yang pertama ini kita akan belajar mengaji dari kanan nas sampai wa munzirin. Nah, sampai sini. Baiklah, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah faba'athallahu nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan Bapak Ibu saudara semuanya nanti dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, maka huruf yang berposisi sebelah sini, sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, berarti huruf yang berposisi sebelah sini, sebelah kiri. Nah, sebelah kiri. Baik, yang pertama di sini ka dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, huruf alif nih, yang disambung dengan huruf kaf. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya. Nah, ini huruf alif. Nah, huruf sebelumnya atau di belakangnya mana? Berarti yang di sebelah kanan. Nah, seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Yang sebelah kanan mana? Berarti huruf kaf ini. Nah,
Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, kemudian kita perhatikan huruf di belakangnya. Apabila huruf yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif atau tepat berada sebelum huruf alif dibaca panjang. Ini huruf alif, di belakangnya ada huruf kaf. Huruf kaf ini dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah nih. Dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, di belakangnya huruf kaf, memiliki tanda baca fathah dia, makanya huruf kaf dibaca panjang. Baris satu ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. Nah, untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, 2 harokat itu kira-kira temponya itu 2 ketukan, 1, 2. Ketukan itu hanya sarana saja ya untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Kanan nasu ummatan wahidah. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Nah, di sini kami akan berikan cara mudah, bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid. Nah, karena di antara penyebab seorang terbata-bata itu biasanya karena kebingungan atau masih sering salah ketika membaca huruf yang bertasydid, kemudian juga masih sering salah ketika membaca huruf yang sukun. Di sini pertama, bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid? Di sini huruf nun ini bertasydid ya, ini huruf nun bertasydid. Nah, sekarang kita tulis huruf nun menggunakan huruf Latin. Huruf Latin itu huruf A, B, C sampai Z, itu huruf Latin namanya. Coba kita tulis menggunakan huruf Latin. Huruf nun kalau kita tulis menggunakan huruf Latin, maka huruf pertamanya adalah huruf N. Huruf N, huruf U, dan juga huruf N. Nah, kita baca nun. Nah, perlu untuk kita ingat, kalau huruf hijaiyah itu dia bertasydid, maka huruf Latin yang pertama kita double menjadi 2. Nah, huruf nun kalau kita tulis menggunakan huruf Latin kan huruf pertamanya adalah N, maka N-nya itu kita double menjadi 2. Maka na ditambah N2 di depannya dibaca nana, seperti itu. Nana, seperti tulisan yang ada di bawah tuh. Nana, begitu. Ini kan na nih. Nah, ini kan kalau huruf bertasydid, huruf Latin pertamanya didouble menjadi 2, berarti N-nya didouble menjadi 2. Nana, seperti itu. Mudah bukan? Nah, kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf nun. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif lam ya, kita perhatikan huruf yang berposisi di depan huruf lamnya tuh kita perhatikan. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, di depan huruf lam kita perhatikan, di sini huruf nun. Kita lihat di samping. Huruf nun itu termasuk salah satu huruf syamsiah, maka alif lam berjumpa dengan huruf nun hukumnya adalah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah. Karena dia cara membaca huruf lamnya ini dibaca idgham, nah, begitu. Jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca, makanya di sini kan huruf lam tidak ada tanda bacanya kan, langsung masuk ke huruf nun yang di depannya nih. Kanana, langsung masuk ke huruf nun. Kanana, begitu. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Nah, kita lihat di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah atau gunnah musyaddadah. Nah, perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan kecil semacam itu supaya Bapak Ibu yang masih pemula tidak keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau kemasukan nun sukun atau tanda baca tanwin misalnya begitu. Jadi supaya tidak bingung dan supaya tidak keliru begitu. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, kita perhatikan huruf di belakangnya yang memiliki harokat. Nah, ini contohnya di sini nun bertasydid nih, nun bertasydid. Kita perhatikan huruf di belakangnya yang memiliki tanda baca, berarti yang ini. Kalau di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasrah atau dhammah, berarti nun bertasydid atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Di sini nun bertasydid, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Nah, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Cara membacanya itu digunakan tuh didengungkan. Nah, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kanan nas. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Nah, kemudian ada yang bertanya kemarin kan berapa panjangnya gunnah itu gitu.
Nah, jadi kalau kita mengikuti ulama-ulama yang mutaakhirin ya, maka ulama-ulama qiraah di sini yang kami maksud, maka panjang daripada gunnah itu adalah 2 harokat. Nah, kanan nas. Nah, kemudian dibaca panjang. Ini namanya adalah mad tabi'i. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf nun. Kita perhatikan di belakang huruf alif. Nah, kalau ada huruf alif, di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, sehingga huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu secara singkatnya ya, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang seperti itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kanan nasu ummatan wahidah. Kemudian di sini ada huruf mim bertasydid. Nah, kita lihat lagi di samping, huruf mim bertasydid, huruf nun bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Tadi sudah detail kami jelaskan yang di sini tadi. Nah, ini mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah lagi. Maka cara membacanya digunnahkan. Nah, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ummatan wahidah. Nah, kita panjangkan ummatan Nah, kita panjangkan sejenak, kita tahan. Ummatan wahidah begitu. Umnya yang kita panjangkan, bukan ma yang kita panjangkan tapi umnya. Kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf waw. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas itu namanya fathah tain atau fathah tanwin. Yang nomor 2 itu namanya kasroh tain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini yang kita temui tanda baca tanwin. Nah, kita perhatikan huruf di depannya. Mana huruf di depannya? Berarti yang di sebelah kiri ya. Nah, tadi di awal sudah kami jelaskan. Nah, ini tanda baca tanwin. Nah, huruf di depannya mana? Berarti huruf waw ini. Nah, kita lihat di samping, huruf waw itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah, maka tanwin berjumpa dengan huruf waw hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Apanya yang dimasukkan? Jadi bunyi tanwin ini ya, bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf waw. Nah, jadi ini dibaca ummatau. Nah, jangan dibaca ummatan, jangan. Tapi dibaca ummatau. Nah, ini kan seharusnya kan dia tanda baca tanwin, setiap tanda baca tanwin itu kan ujungnya dikasih n, ummatan begitu kan? Karena dia berjumpa dengan huruf waw maka dibaca ummatau begitu. Ummatau wahidah. Kemudian didengungkan atau digunakan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Ummatau wahidah. Nah, begitu. Kemudian di sini wa dibaca panjang, perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif nih, perhatikan lagi huruf di belakangnya. Kalau ada huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif, kalau dia memiliki tanda baca fathah maka dia dibaca panjang. Makanya wa dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wahidah. Nah, kemudian di sini ini kita baca wahidah, jangan dibaca wahidatan, jangan. Ini namanya adalah huruf ta marbutoh. Nah, ciri-cirinya itu di atasnya huruf ta, di bawahnya huruf ha, maka disebut juga dengan ta marbutoh. Nah, perlu kita ingat kaidahnya. Kalau ta marbutoh, apabila kita berwaqaf atau berhenti tepat di huruf ta marbutoh, nah, maka dia dibaca menjadi huruf ha. Kalau berhenti dibaca menjadi huruf H. Tapi kalau diwasolkan atau kita teruskan membacanya maka dibaca menjadi huruf ta. Ini kita berhenti di tepat di huruf ta marbutoh, kita baca wahidah begitu. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di sini, kita lanjutkan ke bawah, maka kita baca wahidatam. Nah,
Kalau diteruskan menjadi ta, kalau berhenti menjadi ha begitu. Kemudian kenapa kok tidak dibaca wahidatan? Kenapa kok dibaca wahidah ketika berhentinya? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf ta marbuthah. Ini huruf ta marbuthah ini kan dia tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan seperti itu sehingga dibaca wahidah. Kemudian di atas ini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf atau berhenti lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka alangkah baiknya lebih utama kita berhenti terlebih dahulu, baru kita lanjutkan bacanya begitu. Berwakaf terlebih dahulu, berwakaf lebih utama. Kemudian baba'atsallah. Kemudian di sini ada huruf lam bertasydid. Tadi di awal sudah kami jelaskan dengan detail bagaimana cara mudah membaca huruf yang bertasydid. Huruf lam bertasydid berarti L-nya didobel menjadi 2. Berarti paba'atsa, sa ditambah L2 di depannya dibaca paba'atsalla begitu. Akan tetapi ini dibaca paba'atsallah, jangan paba'atsalla. Kenapa kok dibaca paba'atsallah begitu? Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, ini kita berjumpa dengan lafaz Allah nih, maka kita perhatikan huruf di belakang lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Tanda bacanya itu yang kita perhatikan. Nah, ini lafaz Allah nih. Mana huruf yang di belakang lafaz Allah yang memiliki tanda baca? Nah, berarti huruf ta ini. Tanda bacanya nih yang kita perhatikan. Nah, untuk menentukan tebal dan tipisnya lafaz Allah itu tanda bacanya begitu. Kalau ada lafaz Allah di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, baris satu ke atas, tanda baca fathah namanya. Atau tanda baca dhammah, maka lafaz Allah dibaca tebal, dibaca tabkhim. Ini lafaz Allah. Di sini yang kita temui adalah tanda baca fathah. Maka lafaz Allahnya dibaca tebal, dibaca tabkhim. Tapi di sini juga bisa juga tanda baca dhammah. Tanda baca dhammah tuh yang seperti ini tuh, tanda baca dhammah namanya. Jadi kalau ada lafaz Allah di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau tanda baca dhammah, maka lafaz Allah dibaca tebal. Nah, ini lafaz Allah tanda baca fathah di belakangnya. Ini dibaca tebal lafaz Allahnya ini. Faba'atsallah, jangan dibaca faba'atsallah, jangan dibaca faba'atsallah, ditebalkan begitu. Kemudian di sini ada alif lam nih, alif lam berjumpa dengan huruf lam. Nah, tadi kan sudah kami jelaskan setiap membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan di depan huruf lamnya itu huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, kita perhatikan di depannya. Di sini di depannya ini masih huruf lam lagi nih. Kita lihat di samping, huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf lam hukumnya adalah alif lam syamsiyah, sehingga huruf lam yang ininya nih dibaca idgham. Makanya di sini huruf lamnya dia tidak dibaca langsung masuk ke huruf yang di depannya begitu. Faba'atsallah begitu. Kemudian di sini lafaz Allah dibaca panjang nih, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri. Tanda baca fathah itu kan mereng seperti ini dia. Kalau misalkan dia bentuknya itu berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf tersebut dibaca panjang seperti itu. Ini namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Namun ada sedikit pengetahuan tambahan. Kalau nanti saudara semuanya semoga bisa pergi dan umroh ke Tanah Suci atau membuka Al-Quran di HP. Kemudian ketika membuka Al-Quran, di atas lafaz Allahnya itu tidak ada tanda panjang seperti ini, tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Karena biasanya dalam penulisan Al-Quran Mushaf Madinah itu dia di atas lafaz Allahnya tidak ada tanda panjang seperti ini, tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Itu tambahan pengetahuan saja. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf nun. Kita lihat di samping. Huruf nun termasuk salah satu huruf syamsiyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf nun hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Kemudian huruf nun ini bertasydid. Nah, kita lihat lagi di samping, huruf nun bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, maka cara membaca huruf nunnya itu dibaca gunnah. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Faba'atsallahun nabiyyin, hun nabiyyin. Nah, hunnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kemudian yi ini dibaca panjang. Nah, ini namanya adalah mad tamkin, bukan mad tabi'inya. Sebenarnya dia ini mad tabi'i, cuman mad tabi'inya yang khusus begitu. Jadi dinamakan mad tamkin begitu.
ini ada huruf ya bertasydid ini ya. Huruf ya bertasydid ini kalau kita urai maka di sini ada huruf ya sukun, kemudian sebelum huruf ya sukun itu ada huruf ya yang memiliki tanda baca kasroh, kemudian huruf ya yang sebelumnya itu dia bertasydid begitu, maka dinamakan dengan mad tamkin begitu. Nah, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau ya mohon maaf yang di kotak nomor 3, Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di bawah huruf tersebut ada tanda baca kasroh tapi bentuknya berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di bawahnya memiliki tanda baca kasroh berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya, di atasnya ada tanda baca kasroh tapi bentuknya tuh berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, maka huruf yang di atas, yang di bawahnya, huruf yang di bawahnya memiliki tanda baca kasroh berdiri ya, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, yang terpenting bagi kita itu untuk awal-awal, yang terpenting itu adalah tahu tanda panjang dan juga tahu kadar panjangnya. Mad tamkin itu panjangnya itu 2 harokat. Mad tamkin itu panjangnya 2 harokat. Kalau untuk nama-nama madnya itu nanti belakangan juga tidak apa-apa. Yang terpenting kita tahu, oh ini tanda panjang, oh ini kadar panjangnya berapa, kita tahu gitu. Itu yang terpenting. Untuk mempermudah kita dalam belajar. Faba'atsallahu nabiyyina mubasyirina wa mundzirin. Kemudian di sini huruf ya bertasydid sebelumnya hurufnya memiliki tanda baca kasrah nih. Jadi kalau ada huruf ya bertasydid sebelumnya memiliki tanda baca kasrah, fathah atau dhammah, maka huruf ya bertasydidnya itu dinaber. Maka ini dinaber. Naber itu adalah penekanan pada huruf-huruf tertentu sehingga intonasi suaranya itu dia sedikit lebih tinggi dibanding dengan huruf di samping-sampingnya. Jadi kita tekan, kita kejut. Faba'atsallahu nabiyya, kita naikkan intonasinya. Nabiyyina mubasyirina wa mundzirin. Kemudian di sini huruf ra dibaca tipis karena dia memiliki tanda baca kasroh. Sehingga pangkal lisan kita itu tidak naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya, dibaca tipis. Mubasyiri, syiri ya, tipis. Kemudian ri dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini, kita perhatikan huruf di belakangnya. Kalau ada huruf ya sukun di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah yang berposisi berada di belakang huruf ya sukun maka dia dibaca panjang. Baris 1 ke bawah ini disebut juga dengan tanda baca kasrah. Ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Di belakangnya ini ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah ini dibaca panjang. Secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1, huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Mubasyirina wa mundzirin. Nah, kemudian di sini ada huruf nun sukun. Huruf nun sukun. Bagaimana cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun? Nah, tadi di awal sudah kami jelaskan bagaimana cara mudah membaca huruf hijaiyah yang bertasydid. Sekarang bagaimana cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun? Nah, huruf nun kalau kita tulis menggunakan huruf Latin terdiri daripada huruf N, huruf U dan juga huruf N. Huruf Latin itu huruf A, B, C sampai Z huruf Latin. Jadi kalau huruf hijaiyah itu dia sukun, maka huruf Latin yang pertama yang kita ambil. Kalau bertasydid tadi, huruf Latin yang pertama kita double menjadi 2. Kalau dia sukun, huruf Latin pertama yang kita ambil. Nah, ini huruf nun kita tulis menggunakan huruf Latin, maka huruf N yang pertama. Maka nun sukun menjadi N, maka dibaca wamu ditambah N, dibaca wamun. Ini kan mu nih. Ini kan mu. Nah, kemudian huruf nun sukun jadi N, mu ditambah N jadinya wamun. Nah, begitu. Kemudian nun sukunnya berjumpa dengan huruf dha. Nah, maka tidak dibaca wamun, tidak, tapi disamarkan, N-nya itu disamarkan begitu. Tadi di awal sudah kami jelaskan juga setiap membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan tanda baca tanwin atau berjumpa dengan huruf nun sukun, maka perhatikan huruf di depannya, terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, ini nun sukun berjumpa dengan huruf dha. Kita lihat di samping, huruf dha termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki dan dia termasuk kepada ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dan huruf dzal ini dia di tengah-tengah, tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat begitu. Jadi cara membacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Nah, jadi karena dia awsat maka di tengah-tengah, maka samar dan dengungnya, samar dan gunahnya itu dia seimbang begitu. Jadi dibaca
wa mundzirin. Jangan dibaca wamung, jangan wamung, tapi wa mundzirin. Jangan juga dibaca wamun. Jangan juga condong ke n, jangan juga condong ke eng. Jadi di tengah-tengah dia. Wa mundzirin, kemudian kita dengungkan, kita gunakan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa mundzirin. Munnya itu yang kita panjangkan. Wa mundzirin. Begitu. Huruf ra yang memiliki tanda baca kasroh ini juga dibaca tipis, dibaca tarkik. Wa mundzirin. Begitu. Rin dibaca panjang, ini namanya mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun itu seperti ini. Perhatikan huruf di belakangnya. Kalau huruf ya sukun di belakangnya huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi berada di belakang huruf ya sukun maka dia dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun seperti ini, di belakangnya huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini dibaca panjang. Ini baris 1 ke bawah nih tanda baca kasroh namanya. Kemudian mad tabi'inya berjumpa dengan huruf nun. Berjumpa dengan huruf yang disukunkan, begitu. Berjumpa dengan huruf yang disukunkan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Ini kita baca wa mundzirin. Jangan dibaca wa mundzirina, jangan, tapi dibaca wa mundzirin. Huruf nun kita sukunkan. Kenapa huruf nun kita sukunkan? Kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian berwaqaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan. Ini kita berwaqaf tepat di huruf nun. Huruf nun tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan. Sehingga dibaca wa mundzirin, begitu. Kemudian di atas ini ada tanda waqaf shad dengan lam yang bermakna al-waslu aula. Jadi ini maknanya diwasolkan lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, kita wasolkan, kita teruskan bacanya, tidak berhenti di tanda waqaf shad dengan lam ini, itu lebih utama. Tidak berhenti di sini, kita lanjutkan lagi bacanya, itu lebih utama. Akan tetapi kalaupun kita mau berwaqaf tepat di tanda shad dengan lam ini juga tidak apa-apa. Tapi di sini maknanya itu diwasolkan lebih utama atau diteruskan, disambung bacanya itu lebih utama daripada berhenti atau berwaqaf, begitu. Baiklah, cukup sekian pembelajaran mengaji kita pada kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari Bapak Ibu mulai terapkan ketika membaca Al-Qur'an, pelan-pelan diterapkan supaya apa yang telah kita pelajari itu tidak lupa. Kami doakan semoga yang belum lancar bisa segera lancar, kemudian juga yang mungkin sudah lancar tapi belum paham tajwid bisa segera paham tajwid, sehingga bisa sama-sama bacaannya itu menjadi indah, menjadi lancar, dan juga enak didengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.